pagi teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekolah minggu bersama. Iya Fe, yuk kita memuji Tuhan dulu sebelum kita mulai berdoa bersama. Mari kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan hari ini. Kami akan beribadah kepadamu, berkati acara ini sampai selesai. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan lagi. Matahari bersinar terang. Teman-teman, Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kita juga diberi kekuatan, kita bisa menikmati sinar matahari, dan bisa mendengarkan kicauan burung yang sangat merdu. Ya Kak Eva, itu bukti cinta kasih Tuhan Yesus pada kita. Dia selalu memelihara hidup kita, makanya kita harus hati-hati dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Karena mata Tuhan selalu melihat kita. Iya, mari kita memuji Tuhan lagi. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan lagi firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya pasti dalam kondisi yang sehat. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tiba waktunya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari adik-adik semuanya yang di rumah, yang tidak sempat untuk hadir di gereja, mari sempatkan waktu. Mungkin ada yang sedang di dalam perjalanan ya, mungkin sedang bepergian dengan orang tua, dengan keluarga, atau mungkin juga ada yang kendala, sedang sakit loh Bu Yesi. Iya, semoga cepat sembuh ya sayang ya. Nah, mari tetap jangan tinggalkan ibadah kita dimanapun kita berada ya. Nah, mari anak-anak semuanya, sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan meminta ya pertolongan dan hikmat Tuhan. Kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi hari ini ketika Tuhan menganugerahkan kesempatan hidup baru bagi kami, biarlah kiranya kami mau belajar menjaga kehidupan kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Kami tetap setia beribadah kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami. Sejenak Tuhan, kami semuanya hendak belajar merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang menopang kami, menolong kami, memberikan roh pengertian supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah, pagi hari ini anak-anak semuanya, wah ya, tema kita masih berhubungan dengan yang lalu ya. Minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkisah tentang raja siapa? Yang pada akhirnya sangat benci kepada muridnya sendiri ya, kepada pengikutnya. Siapa? Betul, Raja Saul. Benci kepada siapa itu? Iya, betul, pada Daud. Padahal mereka adalah satu tim ya, anak-anak semuanya ya. Hanya gara-gara apa kemarin? Kenapa Saul menjadi sangat membenci Daud? Nah, yang minggu lalu datang kebaktian ya, ataupun juga mendengarkan melalui tayangan YouTube pasti tahu ya, bahwa Daud itu menimbulkan iri hati bagi Saul. Padahal Raja Saul ini adalah raja yang sangat perkasa anak-anak, tetapi hatinya tiba-tiba dibuat tawar, tiba-tiba dibuat kecut bahkan pahit, akhirnya dia merasa kalah
dengan Daud ya, karena semua orang yang dia pimpin semua mengeluh-ngeluhkan, memuji-muji Daud bahwa Daud lebih jagoan dari Raja Saul ya, dan itu menyebabkan jadi Raja Saul merasa apa anak-anak? Rasa jengkel, dia tidak mau dibanding-bandingkan dengan Daud. Akhirnya muncul akar kepahitan, muncul akar kebencian di dalam hati Saul ya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan. Apa sih selanjutnya yang terjadi antara relasi mereka antara Raja Saul dan Daud? Apakah kebencian Raja Saul masih berkelanjutan? Dan apakah si Daud juga membalas kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul yang merancangkan kejahatan bagi Daud? Apakah Daud menjadi balas, wah aku juga mau membenci, Raja Saul sudah jahat kepadaku. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dengan relasi mereka anak-anak? Ya, kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab sambungannya anak-anak ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ya. Yuk mari mama papa yang ada di rumah, mungkin anak-anak kita belum mampu membuka Alkitabnya sendiri. Mari kita bantu dampingi mereka supaya mereka boleh belajar membuka Alkitab, merenungkan dan membaca sendiri Alkitabnya. Jika anak-anak belum bisa membaca, kami mohon bantuan orang tua bisa mendampingi dengan membacakan Alkitabnya. Yuk sama-sama ya, sekali lagi dari kitab 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang pertama sampai 23. Sekali lagi ya, yuk 1 Samuel 24 ayat pertama sampai dengan 23. Oke, kita akan renungkan ayat ini sama-sama. 1 Samuel pasal 24. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau.
Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar, anjing mati, seekor kutu saja? Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku, dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramu kah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke gubuk gunung. Nah, anak-anak semuanya, panjang sekali ya ayat yang sudah kita renungkan. Dari satu perikop Daud membiarkan Saul hidup. Nah, kisah ini cukup menarik ya anak-anak ya. Ternyata anak-anak, hubungan Saul dan Daud terus diuji oleh Tuhan. Ya, setelah semula ya, mereka sebenarnya hubungannya sudah baik ya. Tapi karena Saul begitu mengharapkan, karena kebencian hatinya, dia sangat berharap Daud itu bisa terbunuh. Dia sangat membenci Daud. Akibat apa tadi? Akibat dibanding-bandingkan. Dia merasa tidak mau kalah sebagai raja. Dia sebagai seorang pemimpin tidak mau ada saingan anak-anak. Makanya kenapa akhirnya Raja Saul merencanakan kejahatan bagi Daud. Nah, kalau kita merenungkan dari perikop ini anak-anak, apakah Daud tidak tahu hal itu? Oh, sangat tahu anak-anak ya. Daud peka, Daud diberi roh hikmat sama Tuhan. Dia tahu bahwa Raja Saul merencanakan kejahatan bagi hidupnya. Kemanapun Daud melangkah, ada rencana jahat yang diikuti, yang direncanakan oleh Raja Saul sebagai wujud apa? Rasa bencinya. Dia ingin membuat hidupnya Daud tidak tenang. Nah, anak-anak pernah nggak sih kita punya sahabat seperti itu? Pernah nggak kita sampai bertemu dengan teman yang kita nggak ngerti alasan apa yang membuat mereka atau dia itu benci sama kita anak-anak ya? Pernah nggak ngalami seperti itu? Biasanya pernah loh anak-anak mengalami situasi yang nggak nyaman. Ketika kita berelasi dengan sahabat atau teman kita hampir mirip dengan Saul dan Daud. Daud tidak mengerti apa kesalahannya yang menyebabkan Saul begitu membencinya. Karena dia sendiri tidak berharap bahwa dia akan dibanding-bandingkan dengan Raja Saul. Tetapi keadaan membuat situasi buruk. Orang-orang yang membanding-bandingkan hubungan mereka menyebabkan relasi antara Saul dan Daud jadi rusak. Akhirnya Saul sangat benci Daud tanpa Daud sadari. Akhirnya Daud juga mengerti. Wah, kenapa ya Raja Saul yang dulu bijaksana jadi berubah? Terasa ya anak-anak kalau ada orang yang membenci kita itu Tuhan memberikan kepekaan dalam hati kita. Jadi kita tahu ada apa sih orang ini, biasanya mau senyum sama saya, sekarang kok gak mau senyum. Kalau ketemu saya kok jadi melengos. Melengos itu apa anak-anak ya? Memalingkan muka, gak mau menyapa dengan ramah. Atau mungkin biasanya kalau saya chat WA segera dibalas. Ini saya chat WA kenapa berhari-hari tidak dibalas? Jangan-jangan dia sedang membenci saya. Nah, pasti akan pernah terjadi anak-anak ya seperti itu. Tuhan mengizinkan kita punya relasi yang Tuhan bentuk hari lepas hari. Sama seperti relasi Saul dan Daud ini.
Nah, satu ketika anak-anak, apa yang dilakukan Daud? Ketika dia mengetahui bahwa Raja Saul terus mengejar Daud, terus membuat atau merencanakan hal-hal yang jahat bagi Daud. Apakah langsung Daud nantang anak-anak? Hei Raja Saul, aku yang lebih muda, aku lebih kuat, aku lebih perkasa darimu. Aku mau tantang kamu untuk kita berperang 1 lawan 1. Wah anak-anak, apakah Daud sesombong itu? Enggak ya anak-anak ya. Apakah dia berani sok-sokan untuk nantang Saul hanya untuk menunjukkan, membalas, ya kan, rasa bencinya Saul dengan membalas dengan kejahatan? Enggak anak-anak ya. Apa yang dilakukan Daud? Daud tidak melawan. Nah, itu hebatnya Daud. Allah memberikan kebesaran hati di dalam diri Daud untuk tidak membalas kejahatan Saul dengan membalas dengan kejahatan. Di ayat yang ke-7 dikatakan anak-anak ya, meski Saul berlaku tidak pantas, Daud tetap menaruh hormat kepada Saul karena Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Daud memikir hati yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak mau membalas kejahatannya Saul. Nah anak-anak, apakah tidak ada kesempatan bagi Daud untuk bisa membalas kejahatan Saul? Oh ada anak-anak ya. Jadi Tuhan memberikan kesempatan saat itu ketika tengah malam ya kan. Yuk Bu Yesi akan bacakan ya anak-anak ya dari ayat yang keberapa ini sebentar. Nah ada kesempatan loh bagi Daud itu untuk membalas anak-anak ya. Nah ini dia ya. Di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6 ya, Bu Yesi akan bacakan buat kita. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud sambil bisik-bisik anak-anak, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong apa ini anak-anak, punca jubah Saul, pucuknya jubahnya Saul dengan diam-diam. Bayangin anak-anak, ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wow, luar biasa anak-anak ya. Bayangkan Tuhan memberikan kesempatan bagi Daud untuk bisa membalas. Di saat itu di dalam gua persembunyiannya Daud, Saul mengejar Daud sampai ke dalam gua. Karena suasana gua pasti remang-remang anak-anak ya, gelap gulita. Saul tidak sadar di belakangnya Saul waktu dia mengejar Daud, sesungguhnya Daud melihat di belakangnya. Saul tidak tahu anak-anak, Saul tidak melihat. Andai kata di dalam hatinya Daud dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian juga untuk melawan, membalas Saul, bisa saja yang dilakukan Daud bukan cuma mencowil ya, memotong sebagian kecil dari pucuk jubahnya Saul, tapi yang dilakukan apa? Bisa saja ketika dia ingin membalas sikap Saul yang jahat, bisa jadi dia mengangkat pedangnya dari belakang, dia bisa membunuh Saul dari belakang. Tapi apakah Daud lakukan itu anak-anak? Kesempatan ada loh anak-anak untuk membalas. Tuhan mengizinkan loh sampai prajurit-prajuritnya membisiki Daud. Daud, kesempatan muncul, Tuhan berikan. Kamu bisa membalas Saul dengan kamu menusuknya dia dari belakang. Tapi apakah Daud lakukan itu anak-anak? Tidak. Daud tahu dia tidak mau melakukan apa yang dipandang jahat oleh Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia takut melakukan yang dosa.
Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah, anak-anak. Dia tahu dengan membalas Saul, artinya dia sedang merebut hak untuk apa? Menghakimi orang yang bersalah kepada kita oleh kita, anak-anak. Karena apa? Tuhan katakan pembalasan adalah hak Tuhan. Siapa yang boleh membalas kejahatan orang? Tuhan, anak-anak. Kita boleh membalas kejahatan orang? Enggak boleh. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kisah Daud dan Saul ini menjadi bukti nyata betapa Daud yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia tidak main-main menjaga hidupnya, menjaga hatinya. Ketika dia tahu ada orang yang jahat sama dia, ketika dia tahu ada orang Raja Saul yang benci pada dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk membalas dendam. Artinya apa, anak-anak? Mungkin bagi kebanyakan orang rugi, anak-anak. Mungkin bagi prajurit yang tadi membisikkan pada Daud, Daud ayo balas saja, ada kesempatan kamu membalas. Tapi Daud tidak lakukan itu. Bisa jadi si prajurit tadi bilang, aduh Daud, kamu ini gimana? Kamu melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Tapi Daud tidak melakukannya. Karena Daud lebih menjaga hatinya. Tidak mau apa, anak-anak? Tidak mau diracuni dengan hal-hal yang jahat. Tidak mau dia menjaga hatinya untuk diracuni dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah keteladanan Daud dari kisah ini, anak-anak. Anak-anak, bukankah seringkali yang kita hadapi di dunia ini seperti itu? Ya enggak? Ketika ada orang yang sangat jahat kepada kita, apalagi tanpa alasan, kita tidak berbuat jahat kepada mereka, tahu-taunya mereka sangat benci sama kita, memfitnah kita, ya kan? Mungkin juga melakukan apa yang jahat di belakang kita, atau dengan terang-terangan memusuhi kita. Apa yang kita lakukan, anak-anak? Oh, saya tidak terima Bu Yesi, tak balas. Kalau ada kesempatan dia pukul aku 1 kali, aku akan membalas dengan memukul 3 kali Bu Yesi. Dep, dep, dep. Wah, anak-anak, berarti kita lebih jago gitu ya, anak-anak ya. Bener gak yang seperti itu? Oh, enggak betul, anak-anak ya. Jangan. Karena apa, anak-anak? Apakah ada kepuasan di dalam hati kalian ketika kalian sudah membalas orang yang sudah jahat pada kalian? Adakah kepuasan damai sejahtera Allah di dalam hatimu ketika kamu sudah punya kesempatan untuk membalas dan kamu lakukan itu? Kalian membalas orang yang sudah jahat pada kalian. Puaskah hati kalian? Bu Yesi jamin tidak. Bu Yesi pernah mengalami situasi seperti itu. Di dalam hati Bu Yesi yang sedang pahit ya, anak-anak ya, dibenci orang tanpa alasan, diperlakukan tidak baik, tidak menyenangkan. Kepingin Bu Yesi membalas dan ada kesempatan untuk membalas. Bu Yesi mencoba untuk merencanakan pembalasan, anak-anak. Bu Yesi coba lakukan pembalasan. Tapi Bu Yesi ingat, Tuhan mengingatkan Bu Yesi seperti Tuhan mengingatkan Daud. Apakah ketika kamu sudah membalas orang yang sudah jahat pada kita, hidupmu akan lebih tenang, hidupmu akan lebih damai, hidupmu lebih bahagia, hidupmu lebih sukacita ketika kalian sudah membalas orang yang jahat? Bu Yesi pastikan tidak akan lebih sukacita. Bahkan kemungkinan besar anak-anak akan mengalami kehilangan damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita melakukan kejahatan sekalipun itu pada musuh kita. Kalau ada orang yang memusuhi kita, jangan balas mereka dengan kejahatan. Apa bedanya dong? Kalau ada orang yang jahat, kita juga membalas jahat, berarti ada 2 orang yang jahat, yaitu musuh kita dan kita sendiri yang jahat. Ya enggak, anak-anak? Nah, makanya kalau ada orang yang jahat pada kita, biarlah kejahatan mereka pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Terus bagaimana dengan kita yang sudah disakiti, kita yang sudah terluka, kita yang sudah dibuat kecewa, pahit hati, kita dibuat sedih berkepanjangan? Gimana dong penyelesaian kita? Tuhan mengajarkan apa pada musuh kita? Berdoalah bagi musuhmu, kasihilah, ampunilah orang yang sudah berbuat jahat pada kita.
niscaya hidup kita akan Tuhan ganti berlipat-lipat dengan damai sejahtera. Tuhan akan ganti dengan berlipat-lipat bahagia dan sukacita dari Allah. Karena orang yang berbuat jahat, hidupnya tidak akan pernah tenang anak-anak. Seperti Saul, dia selalu kemana-mana, selalu kebayang pikirannya untuk apa? Membalas Daud. Tidur ndak nyenyak, kepikiran Daud. Makan ndak enak, kepikiran Daud. Padahal Daudnya nggak ngapa-ngapain anak-anak. Daud yang dibenci, hidupnya santai. Tetapi kita yang kebakaran jenggot karena kita sudah panas hati, kita sudah dipenuhi dengan kebencian, kita nggak tenang hidupnya. Nah anak-anak, dari cerita ini apa yang akan kita pelajari sama-sama? Yang pertama, biarlah perlakuan jahat orang lain kepada kita tidak boleh mengubah kita menjadi sama jahat dengan mereka. Tetaplah menjadi baik sampai akhir. Sekalipun ada banyak hal di dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Ada banyak orang-orang yang Tuhan hadirkan melukai hati kita. Tetaplah baik dan jangan ikut menjadi orang yang jahat. Yang kedua, seorang yang pemenang bukanlah orang yang bisa melawan musuhnya juga dengan kekuatannya. Tetapi justru sebaliknya, seorang pemenang adalah orang yang bisa merangkul musuhnya, orang yang bisa berdamai dengan musuhnya, dan membuat orang yang jahat kepada kita menjadi baik. Karena apa? Malu, kita tidak pernah membalas mereka. Lama-lama orang jadi mikir, ini Bu Yesi tak jahatin kok gak pernah bales ya? Ini Bu Yesi kalau dijahatin kok gak pernah marah-marah ya? Gak pernah membalas sama saya ya? Kok hidupnya tetap sukacita ya? Lama-lama orang yang benci sama kita jadi malu untuk terus bertahan membenci. Lama-lama jadi dia berubah. Anak-anak kepingin kalau punya orang yang sangat jahat dalam hidup kita, pengen gak kita melihat hidup mereka berubah? Caranya bagaimana? Doakan mereka dan kasihi mereka, supaya mereka pun juga menikmati sukacita surgawi melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir anak-anak, ingat bahwa pembalasan, penghakiman adalah haknya Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang berdosa kepada kita, benci kita, jahat sama kita, jangan pernah membalas mereka. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita membalas, kita sama-sama jahatnya di hadapan Tuhan. Sama seperti orang yang memusuhi kita. Jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pengkhotbah bilang supaya apa? Supaya dari sanalah terpancar aliran-aliran kehidupan. Kalau hati kalian baik, akan terpancar kebaikan dalam hidup kalian. Kalau hatimu jahat, sama seperti musuhmu yang jahat, itu pun juga akan terpancar dalam hatimu dan akan terlihat dari kehidupan kalian. Buah hidup kalian dilihat orang. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau jadi orang baik atau yang jahat? Semoga anak-anak semuanya sama seperti Ibu Yesi ya. Kita mau memilih jadi orang yang baik sampai akhir. Sekalipun dunia di sekeliling kita jahat, sekalipun sekitar kita tidak baik pada kita, biarlah itu semua tidak membuat kita tetap goyah ya. Biarlah kita tetap bertahan, menjaga iman kita teguh di hadapan Tuhan dengan tetap menjadi orang yang baik, sama seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin. Nah anak-anak, Bu Yesi akan mengingatkan ayat hafalan kita terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. Anak-anak semuanya nanti bisa baca. Bu Yesi akan bacakan untuk kita semua ya. Ayat hafalan untuk kita minggu ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Bu Yesi akan bacakan buat kita semua. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Luar biasa anak-anak, ayat hafalan ini menjadi penguat bagi firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, sebaliknya ucapkan berkat
bagi orang-orang yang memusuhi kita. Selamat bersahabat dengan semua orang, anak-anak semuanya, dan tetaplah menjadi baik sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, beri syukur. Syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kami nikmat dan rezeki yang cukup. Tuhan, hari ini kita memberi persembahan. Semoga persembahan ini dapat berguna dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Daud, bagaimana Daud tidak membalas perilaku jahat Saul dengan kejahatan yang sama. Tetapi Daud merangkul dengan kasih. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau memuji Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Berkati kami, sebentar kami akan melakukan aktivitas kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.